Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang Erik Holmberger Erikson, atau yang lebih kita kenal sebagai Erik H. Erikson. Siapa sih Erik Erikson ini? Erik Erikson adalah salah satu tokoh psikoanalisa yang lahir di Frankfurt, Jerman pada tanggal 15 Juni 1902 dan meninggal di Massachusetts, Amerika Serikat pada tanggal 12 Mei 1994. Nah, Erik Erikson ini adalah seorang psikolog Jerman yang terkenal dengan teori tentang 8 tahap perkembangan pada manusia, yang nantinya akan dijelaskan pada video ini. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang struktur kepribadian. Erik Erikson menjabarkan struktur kepribadian menjadi 3 bagian. Yang pertama ada ego kreatif, yang kedua ada ego otonomi fungsional, dan yang ketiga ada pengaruh masyarakat. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu tentang ego kreatif. Ego kreatif adalah ego yang dapat menemukan pemecahan kreatif atas masalah baru pada setiap tahap kehidupan. Apabila menemui hambatan atau konflik, ego tidak menyerah, tetapi bereaksi dengan menggunakan kombinasi antara kesiapan batin dan kesempatan yang disediakan oleh lingkungan. Ego bukanlah budak, tetapi justru menjadi tuan atau pengatur id, superego, dan juga dunia luar. Jadi, ego di samping hasil proses faktor-faktor genetik, fisiologik, dan anatomis juga dibentuk oleh konteks kultural dan historik. Ego yang sempurna digambarkan Erikson memiliki 3 dimensi, yaitu faktualitas, universalitas, dan aktualitas. Nah, yang pertama yaitu faktualitas. Apa sih faktualitas itu? Faktualitas adalah kumpulan fakta, data, dan metode yang dapat diverifikasi dengan metode kerja yang sedang berlaku. Ego berisi kumpulan fakta dan hasil dari interaksi dengan lingkungan. Yang kedua yaitu universalitas, berkaitan dengan kesadaran akan kenyataan yang menggabungkan hal yang praktis dan konkret dengan pandangan semesta, mirip dengan prinsip realita dari Freud. Dan yang terakhir yaitu aktualitas, adalah cara baru dalam berhubungan satu dengan yang lainnya, memperkuat hubungan untuk mencapai tujuan bersama. Ego adalah realitas kekinian, terus mengembangkan cara baru dalam memecahkan masalah kehidupan menjadi lebih efektif, prospektif, dan juga progresif. Menurut Erikson, ego sebagian bersifat tak sadar, mengorganisir dan mensintesa pengalaman sekarang dengan pengalaman diri di masa lalu dan dengan diri di masa yang akan datang. Dia menemukan 3 aspek ego yang saling berhubungan, yakni body ego, ego ideal, dan ego identity. Ketiga aspek itu umumnya berkembang sangat cepat pada masa dewasa, namun sesungguhnya perubahan ketiga elemen itu terjadi pada semua tahap kehidupan. Apa sih body ego itu? Body ego adalah mengacu ke pengalaman orang dengan tubuh atau fisiknya sendiri. Kalau ego ideal adalah bagaimana seharusnya diri, sesuatu yang bersifat ideal. Dan ego identity adalah gambaran mengenai diri dalam berbagai peran sosial. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua yaitu ego otonomi fungsional. Ego otonomi fungsional adalah ego yang berfokus pada penyesuaian ego terhadap realita. Contohnya hubungan ibu dan juga anak. Ada beberapa ciri khas psikologi ego dari Erikson, yaitu yang pertama, Erikson menekankan kesadaran individu untuk menyesuaikan diri dengan pengaruh sosial. Pusat perhatian psikologi ego adalah kemasakan ego yang sehat, alih-alih konflik salah suai yang neurotik. Yang kedua, Erikson berusaha mengembangkan teori insting dari Freud dengan menambahkan konsep epigenetik kepribadian. Yang ketiga, Erikson secara eksplisit mengemukakan bahwa motif mungkin berasal dari impuls id yang tak sadar. Namun, motif itu bisa membebaskan diri dari id seperti individu meninggalkan peran sosial di masa lalunya. Fungsi ego dalam pemecahan masalah, persepsi, identitas ego, dan dasar kepercayaan bebas dari id, membangun sistem kerja sendiri yang terlepas dari sistem kerja id. Yang terakhir, Erikson menganggap ego sebagai sumber kesadaran diri seseorang. Selama menyesuaikan diri dengan realita, ego mengembangkan perasaan berkelanjutan diri dengan masa lalu dan masa yang akan datang.
Dan yang terakhir yaitu pengaruh masyarakat. Walaupun kapasitas yang dibawa sejak lahir penting dalam perkembangan kepribadian, bagian terbesar ego muncul dan dibentuk oleh masyarakat. Erikson lebih mementingkan faktor sosial dan historikal, kebalikan dengan Freud yang pandangannya sebagian besar biologikal. Bagi Erikson, ego muncul bersama kelahiran sebagai potensi yang harus ditegakkan di dalam lingkungan kultural. Masyarakat yang berbeda dengan perbedaan kebiasaan cara mengasuh anak cenderung membentuk kepribadian yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai budayanya. Baiklah, yang selanjutnya ialah materi terkait perkembangan kepribadian teori psikososial. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu terkait prinsip epigenetik. Jadi menurut tokoh satu ini, pada dasarnya ego itu berkembang melalui beberapa tahapan kehidupan yang mengikuti prinsip epigenetik, yang dimana istilah epigenetik atau kata epigenetik ini kita ambil dari lingkup embriologi. Jadi pada dasarnya perkembangan epigenetik di sini kan sendiri memiliki definisi sebagai suatu perkembangan yang memiliki proses atau mengalami tahap demi tahap dari organ-organ embrio. Jadi wujud atau bentuk embrio ini kan seperti kita ketahui pada mulanya dia ini berbentuk bola kecil atau segumpal daging ataupun segumpal darah yang lama-kelamaan dia berkembang lalu muncullah organ-organ baru atau organ-organ tersebut bertambah ukurannya, yang dimana selama pertambahan ukuran atau munculnya organ-organ baru tersebut itu mengalami suatu periode atau mengalami urutan tertentu. Jadi misalnya jika ada salah satu organ seperti misalnya mata, hati, atau organ lain yang tidak berkembang pada suatu periode, maka organ tersebut tidak akan pernah mencapai suatu kematangan ataupun suatu titik yang sempurna. Jadi pada dasarnya ego ini berkembang mengikuti prinsip epigenetik seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Jadi apa maksudnya persamaan ego ini berkembang seperti prinsip epigenetik? Jadi maksudnya di sini ialah bahwasanya tiap bagian dari ego itu berkembang pada tahap perkembangan tertentu dalam rentangan waktu yang tertentu pula. Agar lebih mudah untuk dipahami, saya sedikit memberikan analogi terkait perkembangan fisik yang terjadi pada seorang anak atau anak bayi, yang dimana seorang anak bayi itu pada tahap pertama itu tentunya dia mulai bisa untuk merangkak, lalu lama-lama dia mulai belajar untuk duduk, lalu dia bertahap lagi menjadi dapat berdiri, lalu dia dapat berjalan, lalu dia dapat berlari. Seperti yang kita ketahui, ketika bayi mungkin saat masih dalam tahap merangkak, mereka itu mulai mengembangkan potensi untuk berjalan, lalu dia mengembangkan potensi untuk berlari, dia mengembangkan potensi untuk meloncat. Namun sesudah mereka berada pada tahap yang lebih tinggi itu, mereka itu tetap memiliki kemampuan pada tahap sebelumnya. Jadi seorang bayi itu ketika dia telah sampai pada tahap dia dapat berlari, tentunya dia masih bisa untuk merangkak, dia tidak meninggalkan kemampuan dia yang di sebelumnya itu. Jadi Erikson ini pernah menjelaskan bahwasanya prinsip epigenetik dalam aspek ego perkembangan ini sebagai berikut. Jadi bahwasanya bahwa semua hal yang berkembang itu pasti mempunyai atau memiliki rencana dasar, dan dari perencanaan ini muncullah bagian-bagian yang dimana masing-masing bagian ini mempunyai waktu khusus atau tempo tertentu, periode tertentu untuk menjadi pusat perkembangan sampai atau hingga semua bagian muncul untuk membentuk keseluruhan fungsi. Baiklah, yang selanjutnya kita akan membahas terkait aspek psikoseksual. Seperti yang kita ketahui bahwasanya teori perkembangan dari Erikson ini itu bersifat melengkapi dan menyempurnakan teori Sigmund Freud dalam dua hal. Jadi teori perkembangan dari Erikson ini cenderung bukan menciptakan suatu teori yang baru atau menciptakan gagasan baru, tetapi lebih melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang telah Sigmund Freud jelaskan sebelumnya. Jadi yang pertama, Erikson ini memiliki teori perkembangan yang bersifat melengkapi tahapan perkembangan yang telah dijelaskan Sigmund Freud sebelumnya. Jadi Sigmund Freud ini sebelumnya memiliki teori perkembangan tetapi masih 4 tahapan, yaitu dari bayi sampai dengan usia sekolah. Sedangkan untuk teori psikoseksual dari Erikson ini manusia itu mengalami 8 tahapan.
tahapan perkembangan yang pertama itu tahap bayi atau infansi, lalu tahap anak early childhood, lalu tahap bermain atau play age, tahap sekolah school age, tahap remaja atau adolescent, tahap dewasa awal atau young adulthood, lalu tahap dewasa atau adulthood, lalu yang terakhir adalah tahap atau fase tua atau mature. Lalu yang selanjutnya, Erikson ini juga memakai analisis konflik untuk mendeskripsikan perkembangan kepribadian. Bahwasanya perkembangan insting seksual atau seksual infantil itu dipakai oleh Sigmund Freud untuk menjelaskan bahwasanya trauma seksual itu bisa dialami manusia pada usia dini dan bagaimana pengaruhnya pada masa yang akan datang atau ketika dia bertambah usianya nanti. Jadi Erik Erikson ini mengakui bahwasanya adanya aspek psikoseksual dalam perkembangan yang menurutnya itu bisa berkembang secara positif atau aktualisasi seksual itu dapat diterima dan dapat juga secara negatif atau aktualisasi ekspresi seksual yang tidak dikehendaki. Jadi Erikson ini memusatkan perhatiannya ini lebih kepada mendeskripsikan bagaimana kapasitas kemanusiaan mengatasi aspek psikoseksual itu atau bagaimana mengembangkan insting seksual menjadi hal yang positif. Baiklah, yang selanjutnya ialah materi terkait konflik psikososial. Jadi teori dari tokoh satu ini sendiri itu memakai dasar perkembangan sosial yang dimana pada setiap tahap perkembangan itu pasti muncul konflik sosial yang bersifat khas yang seperti insting seksual itu harus dikembangkan ke arah positif. Maka dari itu teori perkembangan dari Erikson ini dinamakan dengan teori perkembangan psikososial. Jadi terdapat 6 pokok pikiran yang dapat kita pakai untuk memahami teori dari Erikson ini atau teori perkembangan psikososial. Yang pertama ialah prinsip epigenetik atau yang seperti saya telah jelaskan sebelumnya, yang dimana prinsip epigenetik di sini sendiri itu memiliki artian bahwa perkembangan kepribadian itu mengikuti prinsip dari epigenetik embrio tadi. Lalu yang selanjutnya adalah interaksi bertentangan. Jadi di setiap tahap pada konflik psikososial ini pasti terdapat 2 elemen. Yang pertama itu elemen sintonik atau yang harmoni dan juga elemen distonik atau yang bersifat disruptif. Jadi antara kedua elemen itu pasti dibutuhkan oleh suatu kepribadian. Tugas perkembangan kepribadian itu bukan untuk menghilangkan elemen distonik tadi, tetapi cenderung untuk membuat distonik dan sintonik itu menjadi hal yang seimbang, tapi lebih condong ke arah sintonik tentunya atau yang harmoni. Jadi hal ini cukup membantu untuk memenangkan konflik semacam yang timbul belakangan. Jadi konflik antara positif dan negatif itu tetap ada sepanjang hayat tentunya. Justru konflik itu yang membuat kepribadian itu menjadi lebih hidup pula. Yang selanjutnya ialah kekuatan ego. Jadi konflik psikososial di setiap tahap itu hasilnya akan memengaruhi atau mengembangkan ego individu. Dari sisi jenis sifat yang baik itu disebut dengan virtue. Dari sisi energi, virtue itu akan meningkatkan kuantitas ego atau kekuatan ego untuk mengatasi konflik yang sejenis, sehingga virtue ini sendiri disebut juga sebagai kekuatan dasar atau basic strength. Lalu yang keempat adalah aspek somatis. Jadi walaupun Erik Erikson ini membagi tahapan berdasarkan perkembangan psikososial, tetapi beliau ini juga tidak melupakan aspek somatis ataupun biologikal dari perkembangan manusia. Lalu yang selanjutnya atau yang kelima adalah konflik dan peristiwa pancaragam atau multiplicity of conflict and event. Atau peristiwa pada awal perkembangan itu tidak berdampak langsung pada perkembangan kepribadian di tahap selanjutnya. Tentunya identitas ego itu dibentuk oleh konflik dan peristiwa masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Tentunya hal ini cukup bertentangan dan berlainan terkait teori Sigmund Freud yang sebelumnya bahwasanya kepribadian kita sekarang ini hanya ditentukan oleh masa lalu. Sedangkan menurut teori psikososial dari Erik Erikson ini bahwasanya kepribadian itu dibentuk oleh peristiwa masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Jadi neurosis itu tidak disebabkan oleh peristiwa pada tahap oral, tapi penyebabnya itu pancaragam, meliputi peristiwa masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Lalu yang terakhir atau yang keenam, ialah di setiap tahap perkembangan itu khususnya dari masa adolescent dan sesudahnya, perkembangan kepribadian itu ditandai oleh krisis identitas atau identity crisis yang dinamakan Erikson itu sebagai titik balik periode peningkatan bahaya dan memuncaknya potensi.
Jadi selama masa krisis tadi, itu biasanya cenderung banyak terjadi perubahan penting seperti identitas ego, bisa positif atau bisa juga mengarah ke negatif. Berbeda dengan pemakaian umum, krisis identitas atau identity crisis ini bukan peristiwa bencana yang mengerikan, tetapi lebih sebagai peluang untuk menjadi lebih bisa menyesuaikan diri atau menjadi salah suai. C. Tahapan perkembangan kepribadian. Erikson membagi perkembangan kepribadian dalam 8 tahapan psikososial. Bagi Erikson, proses perkembangan diatur oleh prinsip epigenetik dari maturasi, di mana maksudnya adalah tahapan-tahapan perkembangan ditentukan oleh faktor keturunan. Setiap 8 tahapan perkembangan mempunyai krisis tersendiri atau titik balik yang mengharuskan beberapa perubahan dalam perilaku dan kepribadian kita. Kita dihadapkan dengan pilihan antara dua cara dalam merespon krisis, sebuah maladaptif atau cara negatif dan adaptif atau cara positif. Tahapan yang pertama adalah masa bayi. Masa bayi adalah masa pembentukan di mana bayi menerima, bukan hanya melalui mulut, namun juga melalui organ indera yang lain. Sebagaimana mereka menerima makanan dan informasi sensori, bayi belajar untuk mempercayai atau tidak mempercayai dunia luar keadaan yang memberikan harapan tidak nyata. Aspek psikoseksual, gaya sensori oral. Tahapan ini ditandai oleh dua gaya pembentukan, memperoleh dan menerima apa yang diberikan. Bayi dapat memperoleh walaupun tanpa keberadaan orang lain. Mereka dapat memperoleh udara melalui paru-paru, akan tetapi gaya pembentukan yang kedua menyiratkan konteks sosial. Untuk membuat orang lain memberi, mereka harus belajar untuk mempercayai, untuk tidak mempercayai orang lain. Hal ini membangun krisis psikososial dasar, yaitu percaya versus tidak percaya. Krisis psikososial, percaya versus tidak percaya. Setahun pertama kehidupan, bayi menghabiskan banyak waktunya dengan makan, mengeluarkan kotoran, dan juga tidur. Hubungan antara bayi dan dunianya semata-mata bukan biologis. Hubungan sosial yang mendominasi, interaksi antara bayi dan ibunya menentukan apakah bayi memandang dunianya dengan sikap percaya atau tidak percaya, trust versus mistrust. Meskipun pola percaya versus tidak percaya sebagai dimensi kepribadian dalam masa bayi, masalah akan kembali muncul dalam tahapan selanjutnya. Sebagai contoh, seorang ibu dari bayi akan menghasilkan hubungan dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Namun, rasa percaya ini akan rusak jika ibunya meninggal dunia. Pada kejadian ini, maka rasa ketidakpercayaan akan mengambil alih. Ketidakpercayaan di masa kecil dapat diubah melalui cinta dalam persahabatan dan kesabaran guru atau teman. Selanjutnya, virtu atau harapan. Harapan muncul dari konflik antara rasa percaya dan rasa tidak percaya. Jika bayi mengalami pengalaman yang tidak enak, bayi belajar untuk berharap bahwa gangguan mereka di masa depan akan diakhiri oleh hasil yang memuaskan. Apabila bayi tidak mengembangkan harapan yang cukup pada masa ini, maka mereka akan menampilkan lawan dari harapan, penarikan diri. Dengan hanya sedikit harapan, mereka akan menarik diri dari dunia luar dan memulai perjalanan menuju gangguan psikologis yang serius. Selanjutnya, tahapan kedua, masa kanak-kanak awal. Freud berpendapat bahwa anus sebagai zona yang paling memberikan kepuasan seksual bila tersentuh. Selama periode ini dan selama fase anak, satsitis awal, anak-anak mendapat kesenangan dengan menghancurkan atau menghilangkan objek, dan nantinya mereka mendapat kesenangan dengan membuang air besar. Erikson berpandangan lebih luas. Baginya, anak-anak mendapat kesenangan bukan hanya karena menguasai otot sirkular yang dapat berkontraksi, tetapi juga menguasai fungsi tubuh lainnya seperti buang air kecil, jalan, memegang, dan seterusnya. Aspek psikoseksual, otot uretal anal. Krisis psikososial, otonomi versus rasa malu dan ragu. Selama 2 tahun atau 3 tahun kehidupan, anak-anak akan berkembang dengan cepat dari segi kemampuan fisik dan kemampuan mental, dan dapat melakukan banyak hal untuk dirinya sendiri. Poin penting dalam tahapan ini adalah anak-anak dapat menggerakkan badan dan melakukan otonomi. Perselisihan besar terjadi antara orang tua dan anak pada tahap yang melibatkan toilet training. Ketika orang tua merintangi dan menggagalkan usaha anak untuk melakukan otonomi, anak akan mengembangkan perasaan ragu dan malu.
Kekuatan dasar akan keinginan dan kemauan berkembang dari resolusi krisis otonomi versus rasa malu dan ragu. Kekuatan keinginan yang matang dan ukuran signifikan kehendak bebas tertahan hingga tahapan perkembangan selanjutnya. Namun, mereka berasal dari keinginan awal yang timbul pada masa kanak-kanak awal. Tahap selanjutnya, tahap ketiga, yaitu usia bermain. Aspek psikoseksual lokomotor genital. Erikson melihat situasi Oedipal sebagai prototip kekuatan seumur hidup akan keriangan manusia. Dengan kata lain, Oedipus kompleks adalah drama yang dimainkan dalam imajinasi anak-anak, mencakup pengertian yang dimulai meningkat akan konsep dasar seperti reproduksi, pertumbuhan masa depan, dan kematian. Krisis psikososial inisiatif versus rasa bersalah. Tahapan ketiga dari perkembangan psikososial, tahapan lokomotor genital, muncul pada umur antara 3-5 tahun, dan analogi dengan pada tahapan phalik dari sistemnya Freud. Anak-anak berkeinginan untuk mengambil inisiatif di segala aktivitas. Jika orang tua menghukum anak, maka anak akan mengembangkan perasaan bersalah. Apabila rasa bersalah adalah elemen dominan, anak bisa menjadi bermoral dengan terpaksa atau terlalu terkekang. Virtu tujuan. Anak-anak sekarang bermain dengan tujuan, bersaing dalam permainan dengan tujuan menang atau mencapai puncak. Mereka menentukan sasaran dan mengejar sasaran itu dengan tujuan. Tahap yang keempat adalah usia sekolah. Aspek psikososial latensi. Latensi seksual penting karena memungkinkan anak-anak mengalihkan energi mereka untuk mempelajari teknologi kultur mereka dan strategi akan interaksi sosial mereka. Krisis psikososial industri versus rasa rendah diri. Pada tahapan ini, anak mulai memasuki sekolah dan membuka pengaruh sosial baru. Krisis psikososial pada tahapan ini adalah industri versus rasa rendah diri. Industri, kualitas yang berarti kesungguhan, kemauan untuk tetap sibuk akan sesuatu, dan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Anak-anak usia sekolah belajar untuk bekerja dan bermain pada aktivitas yang diarahkan agar memperoleh kemampuan bekerja dan mempelajari aturan dalam bekerja sama. Rasio antara industri dan rasa rendah diri harus condong pada industri, namun rasa rendah diri tidak perlu dihindari. Seperti yang dikatakan oleh Alfred Adler, rasa rendah diri dapat bekerja sebagai pendorong seorang untuk melakukan yang terbaik. Sebaliknya, rasa rendah diri yang berlebihan dapat menghalangi aktivitas produktif dan menghambat rasa kompetensi seseorang. Virtu kompetensi. Kekuatan dasar kompetensi adalah rasa percaya diri untuk menggunakan kemampuan fisik dan kognitif dalam menyelesaikan masalah yang mengiringi usia sekolah. Kompetensi diberikan landasan untuk partisipasi kooperatif dalam kehidupan dewasa yang produktif. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan yang kelima, adolescent. Pada tahap adolescent ini, krisis antara identitas dengan kekacauan identitas mencapai puncaknya. Di sini juga muncul kesetiaan sebagai virtu dari adolescent. Mereka mencoba-coba peran baru sambil terus berusaha menemukan identitas ego yang mantap. Aspek psikoseksual pubertas. Pubertas atau puberti adalah tahap kemasakan seksual. Menurut Erikson, penting karena pubertas memacu harapan peranan dewasa pada masa yang akan datang. Krisis psikososial identitas versus kekacauan identitas. Pencarian identitas ego mencapai puncaknya. Menurut Erikson, penting karena pubertas memacu harapan peranan dewasa pada masa yang akan datang. Krisis psikososial identitas versus kekacauan identitas. Pencarian identitas ego mencapai puncaknya. Menurut Erikson, identitas muncul dua sumber. Yang pertama adalah penegasan atau penghapusan identitas masa kanak-kanak. Yang kedua adalah sejarah yang berkaitan dengan kesediaan penerimaan standar tertentu. Identitas bisa positif dan negatif. Yang positif adalah keputusan mengenai akan menjadi apa dan apa yang mereka yakini. Kebalikannya, identitas negatif adalah
Apa yang mereka tidak ingin menjadi seperti itu dan apa yang mereka tolak. Kekacauan identitas adalah sindrom masalah-masalah yang bisa dikatakan terjadi karena identitas negatif yang meliputi terbaginya gambaran diri, ketidakmampuan membina persahabatan yang akrab, dan lain-lain. Psikososial moratorium adalah waktu tertundanya peran dewasa karena remaja itu pindah dari satu keyakinan dan keyakinan yang lain. Virtu, ketidakmampuan membina persahabatan yang akrab, dan lain-lain. Psikososial moratorium adalah waktu tertundanya peran dewasa karena remaja itu pindah dari satu keyakinan dan keyakinan yang lain. Virtu, kesetiaan. Kekuatan dasar yang muncul dari krisis identitas pada tahap adolesen adalah kesetiaan. Sisi patologis dari kesetiaan adalah penolakan, menjadi bentuk yang malu-malu, dan penyimpangan. Dividen adalah keadaan ekstrim tidak percaya diri, sementara devian adalah memberontak kepada otoritas secara terbuka. Dewasa awal. Pengalaman adolesen dalam mencari identitas dibutuhkan oleh dewasa awal, orang yang berusia 20-30 tahun. Selama tahap adolesen, orang harus memperoleh pemahaman yang mantap tentang diri mereka sendiri, untuk dapat menyatukan identitas diri mereka dengan identitas orang lain. Hanya sesudah orang mengembangkan perasaan yang mantap siapa dirinya dan apa yang diinginkannya, maka mereka dapat mengembangkan tingkat kebaikan cinta, kesetiaan timbal balik yang mengalahkan perbedaan yang tak terelakkan antara dua orang yang berbeda kepribadian, pengalaman, dan perannya. Tahap dewasa awal waktunya relatif tidak dibatasi. Tahap ini ditandai dengan perolehan keintiman pada awal periode dan ditandai perkembangan berketurunan pada akhir periode. Bagi sebagian orang dewasa awal, periode ini cukup singkat, mungkin hanya beberapa tahun, tetapi bagi dewasa awal yang lain bisa membutuhkan waktu puluhan tahun. Aspek psikoseksual perkelaminan. Perkembangan psikoseksual tahap ini disebut perkelaminan. Mulai tahap ini sampai tahap tua, deskripsi perkembangan psikosek murni konsep Erikson, karena Freud hanya menjelaskan perkembangan sampai adolesen. Aktivitas seksual selama tahap adolesen adalah ekspresi pencarian identitas yang biasanya dipuaskan diri sendiri. Perkelaminan sebenarnya baru dikembangkan pada tahap dewasa awal, ditandai dengan saling percaya dan berbagi kepuasan secara seksual secara permanen dengan orang yang dicintai. Krisis psikososial, keakraban versus isolasi. Keakraban adalah kemampuan untuk menyatukan identitas diri sendiri dengan identitas orang lain tanpa ketakutan kehilangan identitas diri. Karena intimasi hanya dapat dilakukan sesudah orang membentuk hubungan yang stabil, hubungan cinta yang luar biasa pada dewasa awal, bukan intimasi yang sebenarnya. Bisa jadi orang yang belum memiliki ego yang stabil mungkin menjadi malu untuk menjauh dari intimasi psikososial atau menjadi berusaha keras mencari intimasi melalui hubungan seksual sehingga yang tampak adalah hubungan cinta yang luar biasa. Intimasi yang masak adalah kemampuan dan kemauan untuk berbagi perasaan saling percaya. Itu melibatkan pengorbanan, kompromi, dan komitmen dalam hubungan yang sederajat. Isolasi adalah ketidakmampuan untuk bekerja sama dengan orang lain melalui berbagai intimasi yang sebenarnya. Banyak orang yang sukses secara finansial atau sosial tetapi tetap merasakan isolasi yang mendalam karena mereka tidak mampu menerima semua tanggung jawab sebagai orang dewasa, yakni kerja produktif, menjadi ayah, dan cinta yang masak. Intimasi yang berlebihan bisa menghilangkan identitas ego sehingga orang menjadi regresi dan tidak mampu menghadapi tahap perkembangan berikutnya. Orang tetap membutuhkan isolasi dalam kadar yang cukup sebelum dapat mencapai kemasakan cinta. Kalau kadar isolasi berlebihan dan intimasi yang menjadi kecil, yang timbul bukan cinta tetapi kesendirian. Virtu, cinta. Cinta adalah kesetiaan yang masak sebagai dampak dari perbedaan dasar antara pria dan wanita. Cinta di samping bermuatan intimasi juga membutuhkan sedikit isolasi karena masing-masing partner tetap boleh memiliki identitas yang terpisah. Cinta yang masak berarti komitmen, nafsu seks, kerjasama, kompetisi, dan persahabatan. Kekuatan dasar dari dewasa awal inilah yang membuat orang bisa berkembang produktif pada 2 tahap perkembangan yang terakhir.
Kebalikan dari cinta adalah kesendirian. Sumber patologi dewasa awal. Sedikit eksklusif dibutuhkan dalam intimasi, yakni bahwa orang harus bisa menolak orang tertentu, menolak kegiatan dan ide-ide, untuk mengembangkan perasaan identitas diri yang kuat. Kesendirian menjadi patologis kalau kekuatannya sampai menghalangi kemampuan kerjasama, kompetisi, atau kompromi, yang semuanya menjadi syarat mutlak untuk adanya intimasi dan cinta. 8. Dewasa. Tahap dewasa adalah waktu menempatkan diri di masyarakat dan ikut bertanggung jawab terhadap apapun yang dihasilkan oleh masyarakat. Umumnya terjadi di antara tahap-tahap perkembangan. Tahap ini menjadi tahap yang paling panjang, sekitar 30 tahun. Aspek psikoseksual, prokreativitas. Menurut Erikson, manusia mempunyai insting untuk mempertahankan jenisnya. Insting itu disebut prokreativita, yang mencakup kontak seksual dengan partner intimasi dan tanggung jawab untuk merawat anak keturunan hasil kontak seks itu. Krisis psikososial, generativita versus stagnasi. Kualitas sintonik tahap dewasa adalah generativita, yaitu penurunan kehidupan baru, serta produk dan ide baru. Generativita berkaitan dengan membina dan membimbing generasi penerus, termasuk merawat anak, bekerja produktif, menciptakan benda dan ide baru yang menyumbang pembangunan dunia menjadi lebih baik. Orang ingin belajar tetapi juga ingin mengajar, kepada anaknya sendiri maupun kepada anak lain. Generativita tumbuh dari kualitas sintonik terdahulu, seperti intimasi dan identitas. Intimasi yang melibatkan orang dalam pasangan pada tahap dewasa berkembang menjadi intimasi lebih dari satu orang, dan anak menjadi pasangan intimasi berikutnya. Mengajar orang lain tentang budaya adalah dorongan yang ditemui di semua masyarakat untuk menjamin kesinambungan masyarakat itu sendiri. Antitesis dari generativita adalah stagnasi. Siklus generativitas dari produktivitas dan kreativitas bakal lumpuh kalau orang terlalu mementingkan diri sendiri, menyerap untuk diri sendiri, dan perkembangan budaya menjadi mandek, stagnasi. Beberapa elemen dari stagnasi tetap dibutuhkan agar orang dapat terus kreatif. Sesekali dia perlu berhenti, diam, menyerap hasil kreativitas orang lain sebagai bahan untuk membangun generativitas yang lebih baik. Virtu, kepedulian. Kepedulian adalah perluasan komitmen untuk merawat orang lain, merawat produk dan ide yang membutuhkan perhatian. Sebagai kekuatan dasar orang dewasa, kepedulian membutuhkan semua kekuatan dasar ego sebelumnya. Orang harus memiliki harapan, kemauan, tujuan, kompetensi, kesetiaan, dan cinta untuk merawat sesuatu yang membutuhkan untuk dirawat. Care bukan tugas atau kewajiban, tetapi keinginan yang muncul secara alami dan konflik antara generativita dan dengan stagnasi. Lawan dari kepedulian adalah penolakan, yang menjadi sumber patologis orang dewasa. Penolakan adalah tidak mau memperhatikan atau merawat orang atau kelompok tertentu, diwujudkan dalam bentuk mementingkan diri sendiri, pandangan yang licik, atau pseudo-speciation. Keyakinan bahwa orang atau kelompok lain adalah jenis manusia yang lebih inferior dibanding diri atau kelompoknya. Rejectivity menjadi sumber perasaan benci kepada orang lain, penghancuran, kekejaman, dan perang. 9. Usia tua. Menjadi tua bukan berarti menjadi tidak generatif. Sesudah tidak menghasilkan keturunan, tetapi masih produktif dan kreatif dalam hal lain, misalnya memberi perhatian atau merawat generasi penerus, cucu, dan remaja pada umumnya. Usia tua bisa menjadi waktu yang orang senang bermain, menyenangkan, dan keajaiban, tetapi juga bisa menjadi tempat orang pikun, depresi, dan putus asa. Aspek psikoseksual, generalisasi sensualitas. Tahap terakhir dari psikoseksual adalah generalisasi sensualitas, memperoleh kenikmatan dari berbagai sensasi fisik, penglihatan, pendengaran, kecapan, bau, pelukan, dan bisa juga stimulasi genital. Generalisasi sensualitas bisa juga ditunjukkan dengan memberi perhatian yang lebih besar kepada gaya hidup, jenis kelamin pasangannya. Kakek-kakek senang mengasuh anak-anak, sedangkan nenek-nenek tertarik dengan politik, keuangan, dan peristiwa-peristiwa dunia. Sikap mana yang dikembangkan tergantung kepada kemampuan orang untuk tetap mempertahankan integritas dalam menghadapi keputusasaan.
Krisis psikososial, integritas versus putus asa. Banyak terjadi pada krisis psikososial terakhir ini. Kualitas distonik putus asa yang menang hanya orang yang memiliki identitas ego yang kuat, yang sudah mempraktikkan intimasi dan peduli dengan lingkungannya, dapat memperoleh keseimbangan yang cenderung sintonik. Integritas adalah perasaan menyatu dan utuh, kemampuan untuk menyatukan perasaan keakuan dan mengurangi kekuatan fisik dan intelektual. Integritas ego sering sukar dipertahankan ketika orang telah kehilangan aspek yang akrab dengan dirinya, misalnya kehilangan pasangan atau sahabat, kehilangan kesehatan dan kekuatan fisik, kesiapan mental, kemandirian, dan kebermaknaan sosial. Mendapat tekanan semacam itu, orang akan merasa putus asa, yang diekspresikan dalam bentuk kebencian, depresi, menghina orang lain, atau sikap lainnya mengungkapkan tidak mau menerima kepastian batas kehidupan. Putus asa berarti tanpa harapan. Putus asa ini menjadi lawan dari kualitas distonik tahap bayi, yakni harapan. Dapat dikatakan konflik antara hope versus despair itu menembus batas-batas tahap perkembangan. Sejak bayi hingga mati selalu ada harapan. Kalau harapan hilang akan muncul putus asa, dan ini bisa terjadi di tahap perkembangan yang manapun. Virtu, kebijaksanaan. Orang dengan kebijaksanaan yang matang tetap mempertahankan integritasnya ketika kemampuan fisik dan mentalnya menurun. Wisdom memelihara dan meneruskan kumpulan pengetahuan tradisional dan dari generasi terdahulu ke generasi penerus. Pada usia tua, orang akan peduli penghinaan, reaksi terhadap perasaan terkalahkan, bingung dan dengan isu terakhir, yakni kematian. Antitesis dari kebijaksanaan adalah tak tertolong yang semakin tinggi. Penghinaan merupakan kelanjutan dari penolakan, sumber patologi dari fase dewasa. Aplikasi. Teori Erikson terfokus pada perkembangan sosial, sehingga aplikasinya terutama di bidang pendidikan sosial, khususnya pada usia anak-anak dan remaja. Memperhatikan teori Erikson akan berdampak kepada perlakuan orang dewasa kepada anak lebih sesuai dengan kebutuhan usia anak-anak itu. Konsep krisis identitas ternyata aplikatif untuk menginterpretasi 5 ranah sumber krisis pemuda di Amerika, yakni 1. Problem pilihan pekerjaan, 2. Konflik dengan orang tua, 3. Keanggotaan kelompok sebaya, 4. Hubungan cinta remaja, 5. Penggunaan obat psikotropik. Di bidang psikoterapi, analisis konflik sosial dapat membantu pemahaman kepribadian klien. Namun Erikson tidak mengusulkan treatment yang khas sesuai dengan fokus teori psikososialnya. Sedangkan di bidang pengukuran, Erikson mengembangkan play construction test dan Rosenthal bersama-sama dengan Gurney dan Moore mengembangkan Erikson Psychosocial Stage Inventory. Play construction test. Anak diminta membayangkan dirinya menjadi sutradara dan membuat adegan film yang menarik, memakai mainan yang disediakan. Mainan meliputi orang, binatang, peralatan rumah tangga, mobil, rumah, dan apa saja yang diimajinasikan anak. Memakai peralatan audiovisual, skenario anak itu dianalisis sebagai ekspresi sejarah kehidupannya secara tak sadar. Erikson Psychosocial Stage Inventory. Kuesioner dengan 72 item mengungkap keberhasilan anak mengatasi 6 tahap, dari bayi sampai dengan dewasa muda, konflik psikososialnya. FC mengukur tingkat kepercayaan, otonomi, inisiatif, ketekunan, identiti, dan intimasi dalam skala 1-5. Sekian yang kelompok kami dapat sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.